This is the story of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menceritakan kejadian penghilangan nyawa di Perancis yang terjadi pada tahun 1933. Terjadi peristiwa berdarah yang melibatkan kakak beradik perempuan Papin bersaudara sebagai pelaku kejahatan. Korban Papin ditemukan dalam keadaan terkoyak di rumahnya sendiri. Oh ya, sepanjang video ini saya izin untuk menyebut mereka Papin karena lidah Sunda saya tidak sanggup untuk menyebutnya dalam pronunciation bahasa Perancis yaitu Papin. Video ini mesti banget dibahas agar kita bisa ambil pelajaran positif tentang bagaimana pentingnya anger management, saling menghargai, dan mengambil tanggung jawab secara baik atas apa yang sudah kita lakukan dan kita pilih. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan pencet tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang dan kamu gak akan ketinggalan cerita-cerita kisah nyata dari Rizka Channel. Pepatah, jangan menghakimi seseorang dari sampul, memang benar adanya. Buktinya, Christine dan Lia Papin, dua gadis Perancis yang pendiam, terlihat sopan, polos, sanggup melakukan kejahatan dan tindakan paling keji dalam sejarah Perancis. Mereka melakukan penyiksaan dan pemutilan pada kedua majikan mereka. Tersebutlah seorang ibu beranak 3 bernama Clemence. Clemence mempunyai suami bernama Gustave. Mereka menikah pada Oktober 1901. Dia melahirkan anak perempuan pertamanya bernama Emilia pada tahun 1902. Gustave si suami nampaknya benar-benar mencintai Clemence. Tapi dia digosipkan berselingkuh dengan bosnya dan lebih tertarik pada selingkuhannya daripada keluarganya. Ketika Gustave mencoba memindahkan Clemence dari kota Le Mans ke kota terdekat, Clemence menolak keras. Lebih baik ia mengakhiri hidupnya daripada meninggalkan kota Le Mans, katanya. Pernikahan mereka menjadi panas bak neraka, yang tidak stabil yang berimbas pada pernikahannya. Ketika Clemence menjauh dari keluarga Gustave dan anak-anak, Gustave mulai minum banyak alkohol. Pasangan ini sering bertengkar dan kedua anak mereka sering terjebak di antara drama orang tua. Meski pernikahan mereka tidak ideal dan sering bertengkar, dalam pernikahannya Clemence kembali melahirkan anak perempuan yaitu Christine yang lahir pada 8 Maret 1905. Setelah Clemence melahirkan Christine, Christine dititipkan kepada bibi dan paman dari pihak ayahnya karena Clemence dianggap tidak mampu mengasuh anaknya sendiri. Christine tinggal bahagia selama 7 tahun bersama paman dan bibinya lalu dipindahkan ke panti asuhan. Clemence kembali melahirkan anak perempuan ketiga bernama Lia pada tahun 1911. Lia diasuh oleh paman dari pihak Clemence hingga pamannya meninggal dan Lia berakhir dipindahkan ke panti asuhan. Tak lama setelah anak ketiganya lahir, mereka kembali bertengkar karena ternyata Gustave suaminya sudah mencabuli Emilia, anak mereka sendiri. Emilia waktu itu baru berusia 10 tahun dan Clemence makin benci suaminya dan meninggalkan Gustave. Ia menceraikannya meskipun alasannya bukan demi keselamatan kedua putrinya. Dia melakukannya untuk menghukum Gustave karena berselingkuh. Tetapi yang lebih parah lagi, ia malah menyalahkan Emilia atas pemerkosaan oleh ayahnya itu. Clemence dan Gustave akhirnya bercerai pada tahun 1913. Karena kejadian pencabulan itu, Emilia dikirim ke panti asuhan Le Bon Pasteur yang terkenal dengan kedisiplinannya. Setelah dari Le Bon Pasteur, Emilia dipindah ke panti asuhan di mana Christine dan Lia berada. Rencana Clemence, setelah anak-anak tinggal di panti asuhan dan mencapai usia 15 tahun, mereka akan disuruh bekerja karena usia mereka sudah cukup untuk bekerja saat itu. Tapi sebelum itu terjadi, Emilia memutuskan untuk masuk biara. Pada tahun 1918, Emilia segera menjadi biarawati. Keputusannya membuat Emilia tidak berhubungan lagi dengan keluarganya. Sejauh yang dapat dipastikan, dia menjalani sisa hidupnya di sana. Christine sebenarnya ingin bergabung dengan Emilia, tetapi Clemence melarangnya. Clemence ingin Christine dan Lia bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar mereka dapat menghidupinya. Ia menarik Christine keluar dari panti asuhan dan mencarikan Christine berbagai pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di kota Le Mans. Selama di panti asuhan, Christine memang telah mempelajari keterampilan dasar mengurus rumah tangga di biara dan mampu menerapkannya dalam pekerjaannya. Setelah Christine bekerja, Lia pun menyusul.
Mereka berdua benar-benar bekerja demi ibunya karena gaji hasil kerja mereka itu diberikan kepada Clemens yang terus dan terus mencarikan pekerjaan lain karena ia merasa gaji mereka tidak cukup. Christine dan Leah menjalani itu berdua dan mereka memang lebih suka bekerja bersama-sama jika memungkinkan. Clemens makin getol mencarikan pekerjaan bagi kedua anak perempuannya itu. Dia tidak puas dengan gaji anak-anaknya hingga akhirnya Christine mulai bekerja untuk keluarga Monsieur Lancelin di kota Le Mans pada tahun 1926, yaitu Monsieur René Lancelin, Madame Leonie Lancelin, dan Geneviève Lancelin, anak kedua mereka. Setelah beberapa bulan, Leah juga mulai bekerja untuk mereka. Keluarga René Lancelin adalah seorang pengacara pensiunan yang tinggal bersama di satu rumah dengan satu putrinya. Mereka punya 2 orang putri, tetapi salah satu telah menikah dan pindah rumah. Di rumah itu, Christine bekerja sebagai juru masak, sementara Leah bekerja sebagai pembantu. Mereka berdua bekerja 14 jam sehari tanpa mengeluh dan tidak banyak bicara. Keluarga Lancelin pun puas dengan hasil kerja mereka. Seperti para majikan mereka sebelumnya, pekerjaan mereka bagus katanya. Selama bekerja di rumah keluarga Lancelin, Christine dan Leah hidup menyendiri dan selalu bersama. Mereka pendiam, jarang bicara, dan kalau saat diberi waktu istirahat, mereka tetap tinggal di kamar tidur. Kalaupun mereka keluar di hari Minggu, mereka pergi ke gereja bersama, tetapi jarang rekreasi. Jika memang mereka libur bekerja dan keluar, seringnya mereka harus mengurus keperluan keluarga, mungkin ke rumah ibunya. Pada awalnya, Madame Leonie selaku istri dari Monsieur René Lancelin adalah majikan yang baik-baik saja. Bahkan ketika Madame Leonie mengetahui bahwa mereka mengirimkan upah mereka kepada Clemens, ia melarang mereka untuk terus melakukannya demi kepentingan mereka. Ia bahkan bicara langsung kepada Clemens bahwa gadis-gadis itu tidak akan menyetorkan lagi penghasilan mereka. Hingga beberapa tahun setelah Christine dan Leah bekerja untuk keluarga tersebut, tanpa ada masalah besar, Madame Leonie mengalami depresi berat. Di sini alasannya tidak diketahui pasti. Kondisi Madame Leonie memburuk. Hal-hal kecil bisa menjadi sensitif dan menjadi masalah besar bagi Madame Leonie. Kalau sudah kumat, Madame Leonie akan melampiaskan amarahnya kepada Papin bersaudara. Madame Leonie bahkan mulai mengecek secara teliti pekerjaan Papin bersaudara. Papin bersaudara dimarahi untuk hal-hal kecil. Madame Leonie melakukan kekerasan verbal, penghinaan, dan Papin bersaudara sangat sabar menghadapi Madame Leonie yang sedang depresi. Ada juga laporan yang mengatakan Madame Leonie melakukan penyerangan fisik terhadap mereka. Penyiksaan tersebut semakin parah. Pada puncaknya, dia akan membenturkan kepala kedua Papin bersaudara ke dinding. Pada tanggal 2 Februari 1933, Madame Leonie dan Geneviève Lancelin mereka seharusnya bertemu dengan Monsieur René Lancelin untuk makan malam itu di rumah saudara laki-laki Madame Leonie. Sebelumnya mereka berdua pergi berbelanja dan sebelum pergi makan malam mereka pulang dulu ke rumah. Tetapi pada sore hari itu kedua wanita kembali ke rumah dalam keadaan rumah padam dan gelap gulita. Mereka mendapati bahwa listrik di rumah mati. Padamnya listrik itu ternyata disebabkan oleh setrika yang rusak. Hal yang sama pernah terjadi beberapa hari sebelumnya dan setrika itu telah diperbaiki dengan biaya yang ditanggung oleh Papin bersaudara. Melihat listrik padam, Madame Leonie Lancelin marah. Bahkan penjelasan Christine tidak bisa diterima oleh Madame Leonie. Madame Leonie tidak dapat membendung emosi. Dia memarahi Papin bersaudara. Madame Leonie mulai mengasari secara fisik dan berubah menjadi perkelahian dan semakin memanas. Christine jadi terbawa emosi. Dia juga memukul kepala Madame Leonie. Melihat itu, Geneviève datang untuk menyelamatkan ibunya dan mulai berkelahi dengan Christine. Dan pada saat itu juga Leah ikut berkelahi. Perkelahian makin panas. Christine yang dikuasai amarah dan rasa muak dengan perlakuan kasar dan siksaan dari Madame Leonie sebelumnya melawan dengan memukul majikannya secara membabi buta. Geneviève yang datang menyelamatkan ibunya malah diterjang oleh Christine. Kejadian selanjutnya, Christine mencungkil mata Geneviève dengan tangan kosong. Bayangkan, semarah apa Christine hingga sanggup mencungkil mata orang lain dengan tangan kosong. Sementara Leah juga menyerang Madame Leonie.
Dia juga mencungkil mata Madame Leonie seperti yang diperintahkan oleh Christine. Christine lalu berlari ke dapur. Dia mengambil pisau dan palu. Dia pukuli kedua majikannya, menebas mereka dengan pisau milik mereka sendiri. Christine lalu mengambil kendi timah yang berat dan dia pukulkan kendi timah itu ke Madame Leonie dan Geneviève. Sambil marah, mereka memutil tubuh para korban. Amarah mereka seperti bisu pecah yang sudah lama terpendam. Mereka mungkin lega, sudah melampiaskan amarah, tapi mereka juga sudah membuat TKP terburuk yang pernah ada di rumah tempat mereka mencari uang untuk hidup. Setelah peristiwa itu, masih di malam itu, Monsieur René Lancelin, suami Madame Leonie, tiba di depan rumah. Tapi dia melihat rumah gelap. Monsieur René berpikir, sepertinya istri dan anaknya sudah di rumah adik laki-laki Madame Leonie untuk makan malam. Tapi Monsieur René kembali ke rumah dengan menantunya setelah dia tahu istri dan anaknya tidak ada di rumah adiknya itu. Dia masih melihat rumah itu gelap, tetapi ada satu ruangan yang menyala dengan lilin. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi terkunci dari dalam. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Monsieur René Lancelin pergi ke polisi dan akhirnya polisi berhasil masuk ke rumah dengan memanjat tembok belakang rumah. Mereka lalu masuk ke rumah. Semua orang, khususnya Monsieur René Lancelin, dibuat terkejut menemukan TKP dengan jasad istri dan putrinya tergeletak dikelilingi cairan merah. Madame Leonie dan Geneviève mengalami kematian yang mengerikan. Mereka berdua dipukuli di kepala hingga hampir tidak dapat dikenali lagi. Seorang psikiater Prancis kemudian menggambarkan kejadian itu sebagai pesta pora cairan merah. Mata Madame Leonie dicungkil dan ditemukan di lipatan shawl di lehernya. Dan salah satu mata Geneviève ditemukan di bawah jasadnya dan satu lagi di tangga di ujung lorong. Setelah menemukan mayat-mayat itu, mereka sadar Papin bersaudara tidak kelihatan. Mereka pikir Papin bersaudara juga mengalami nasib yang sama. Polisi lalu melanjutkan perjalanan ke atas rumah dan mendapati pintu kamar Papin bersaudara terkunci. Lalu, tukang kunci langsung dipanggil untuk membongkar paksa pintu. Karena setelah diketuk beberapa kali, tidak ada respon atau pintu dibuka. Setelah pintu dibuka, Papin bersaudara terlihat sedang berpelukan di tempat tidur. Mereka bersih, tidak ada luka, seperti Madame Leonie dan Geneviève. Di samping mereka terdapat palu dengan cairan merah segar dan helaian rambut yang ada di palu itu yang disimpan di kursi. Christine dan Leah langsung mengakui telah menghabisi nyawa majikan mereka karena membela diri. Mereka lalu dijebloskan ke penjara dan dipisahkan. Mereka marah, khususnya Christine. Dia tidak bisa jauh dari Leah. Christine memaksa ingin satu sel dengan Leah, namun ditolak. Tapi pernah suatu waktu keinginannya diwujudkan oleh petugas. Christine bikin orang terheran karena ketika ketemu dengan Leah, dia langsung memeluk Leah secara agresif sehingga muncul spekulasi bahwa mereka gay dan incest. Selama di penjara, Christine juga mengalami semacam serangan atau perubahan sikap yang agresif. Dia mencoba mencungkil matanya sendiri. Dia lalu mengklaim bahwa ia mengalami serangan yang sama pada hari penghilangan nyawa itu. Christine bilang bahwa ia menderita penyakit mental. Mungkinkah ini akal-akalan Christine agar terbebas dari hukuman? Karena pengakuan penyakit mental itu, beberapa dokter memeriksa Christine dan Leah untuk menentukan sifat hubungan mereka dan kesehatan mental mereka. Pakar medis bersaksi di persidangan bahwa Christine adalah saudara perempuan yang dominan dan bahwa Leah menghormatinya dan mengikutinya. Tetapi kedua gadis itu benar-benar waras dan harus bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah mereka perbuat. Sidang mereka dimulai pada bulan September 1933 dan hanya berlangsung selama 13 jam. Juri membutuhkan waktu 40 menit untuk menyatakan kedua gadis itu bersalah. Tetapi mereka dijatuhi hukuman yang berbeda. Leah dijatuhi hukuman 10 tahun kerja paksa karena mereka yakin dia sangat dipengaruhi oleh saudara perempuannya. Di sisi lain, Christine dijatuhi hukuman. Hukumannya kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup. Karena di dalam sel dia hanya sendiri tanpa Leah, Christine langsung menunjukkan tanda-tanda penurunan mental di penjara. Ia depresi dan berhenti makan. Ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa dan meninggal karena kekaksia.
yang membuatnya lemah di tahun 1937. Lia dibebaskan dari penjara pada tahun 1941 setelah menjalani hukuman 8 tahun. Ia lalu tinggal bersama ibunya dan mungkin bekerja sebagai pembantu di rumah tangga. Ia meninggal pada tahun 1982, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Lia meninggal pada 2001. Kasus Papin merupakan sebuah fenomena di Prancis saat itu. Massa yang hadir membanjiri ruangan di persidangan sampai harus dihalangi oleh polisi. Para psikiater dan psikolog berteori tentang hubungan yang dimiliki kedua gadis itu dan kemungkinan penyakit mental yang mungkin menjadi masalah. Mereka berspekulasi bahwa tidak ada hubungan gay antara Christine dan Lea. Mereka murni karena saling sayang saudara. Kaum intelektual di seluruh Perancis memandang kejahatan mereka sebagai tindakan perang kelas, dengan mengklaim bahwa keluarga Papin hanya marah karena status sosial dan ekonomi mereka. Jean Genet menulis sebuah drama berjudul Le Bons tentang gadis-gadis itu. Yang pertama dari banyak representasi sastra, budaya, dan visual tentang tindakan mereka. Karya fiksi tentang Papin bersaudara dan tindakan mereka digunakan untuk membahas dan menarik perhatian pada isu-isu yang terkait dengan seksualitas, perjuangan kelas, dan kesehatan mental. Bahkan ada juga film yang didasari dari kejadian Papin bersaudara ini. Papin bersaudara sudah menyaksikan kekerasan di rumah mereka sejak kecil. Merasa tidak diinginkan karena dititipkan ke kerabat ayah atau ibunya di usia yang sangat kecil, yang seharusnya mereka dapatkan kasih sayang itu dari orang tua mereka sendiri. Mungkinkah itu yang membentuk mereka menjadi pribadi pendiam dan memendam hingga tidak dapat mengelola emosinya dan akhirnya pecah ketika ada kesempatan yang pas? Tindakan Madame Leoni yang mengintimidasi Papin bersaudara tidak dapat dibenarkan. Namun kematiannya yang sangat mengerikan sungguh tidak bisa diterima oleh siapapun. Dan tindakan Papin bersaudara pun tidak juga bisa dapat dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi mental illness yang mungkin saja menjadi alibi yang bohong. Semoga mereka sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like, lalu komen dan share ke sebanyak-banyaknya teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.